Hola teman-teman penikmat film. Bayangin kalau lo tiba-tiba dapat kekuatan super, bukan karena gigitan laba-laba, bukan juga eksperimen rahasia, tapi gara-gara transplantasi organ. Yes, ini premis gokil dari film superhero Korea terbaru, High Five. Tapi pertanyaannya, ini beneran film superhero solid? Atau cuma versi KW Marvel aja? Ceritanya simple. 5 orang biasa tiba-tiba dapat kekuatan transplantasi organ dari pendonor misterius. Dari situ, mereka akhirnya dipertemukan, bikin tim, dan harus berhadapan sama Yeon Chun, pemimpin sekte gila yang pengen nyuri kekuatan mereka biar bisa jadi Tuhan. Kedengarannya klise kan? Tapi percaya deh, eksekusinya jauh lebih seru dari yang lo bayangin. Bukan cuma soal superhero, tapi chemistry timnya yang bikin feel-nya kayak keluarga kacau, tapi lovable. Ada adegan mereka berbagi energi pas battle terakhir, ada juga tato cair yang nunjukin power naik turun, kreatif parah. Gue pribadi ngakak pas mereka berantem sambil tetep kayak tim gak cocok. Yang lucunya natural banget. Film ini tuh nggak jualan plot ribet ala Marvel atau DC. Jangan harap penceritaan yang dalam banget, karena yang ditawarin lebih ke energi, humor, dan chemistry antara karakternya. Dan menurut gue itu berhasil banget. Mereka tuh kayak keluarga aneh, yang justru makin seru pas dipaksa kerja bareng. Ngomongin soal karakter, tiap orang punya latar belakang yang unik banget. Ada yang mantan troll online, ada tukang Yakult, ada pemalas yang utangnya numpuk, ada anak taekwondo yang pengen balikin mimpinya, dan tentu aja si pemimpin sekte yang menurut gue villain paling menarik tahun ini. Dia nggak cuma pengen kuasa, tapi bener-bener pengen jadi Tuhan. Absurd? Iya. Seru banget. Bahkan ada adegan di mana dia nyembuhin orang di depan masa kayak showman. Bayangin kalau beneran kejadian, mungkin dia udah disponsorin brand air mineral. Secara teknis, CGI-nya surprisingly oke banget. Gue awalnya agak ragu karena film superhero Korea jarang yang niat di efek visual. Tapi di sini hasilnya cakep, bahkan lebih bergaya kayak komik daripada realistis. Jadi walau ada beberapa adegan kayak Wan Seo lari super cepat, yang agak canggung, nuansanya tetap fun dan gak ganggu. Dan bro, 30 menit terakhir, edan. Koreografinya gila, sinematografinya ala anime high octane, bikin gue lupa sama setengah jam pertama yang agak lambat. Aktingnya juga patut diacungin jempol. Yu Ah-hin, Ahn Jae-hong, Park Jin-young, Ramiran, semuanya totalitas. Tapi buat gua, spotlight jatuh ke Lee Jae-in yang jadi Wan Seo. Karakternya manis, kuat, dan karismanya keluar banget di layar. Pertarungan terakhir dia, fix bikin gua terpukau. Kalau ada yang bilang film ini nggak serius, gua rasa justru itu kekuatannya. High Five nggak berusaha jadi Avengers versi Korea. Dia tahu dirinya pengen fun, pengen heboh, pengen jadi tontonan yang bikin lo ketawa, terharu, terus ngakak lagi. Dan di masa-masa kayak sekarang, film kayak gini tuh kerasa nyegerin banget. Buat gua, High Five adalah langkah berani buat Korea masuk ke ranah superhero. Setelah sukses moving di drama, sekarang giliran layar lebar yang unjuk gigi. Dan kalau lo tanya apakah film ini layak jadi franchise, gue bakal bilang, iya 100%. Potensinya gede banget. Dan jujur, gue udah gak sabar lihat mereka balik lagi dengan petualangan baru. Kesimpulannya, High Five itu bukan film superhero paling orisinal, tapi energinya, humornya, dan chemistry pemainnya bikin dia beda. Dia kayak kombinasi aneh antara tontonan keluarga, drama kocak, dan pertarungan anime. Jadi kalau lo lagi nyari film yang bisa bikin senyum, ketawa, sekaligus tegang, ini wajib banget lo tonton. Jadi gimana teman-teman? Menurut lo, apakah High Five bisa jadi titik awal superhero Korea buat bersaing sama Hollywood? Atau ini cuma one hit wonder? Drop pendapat lo di kolom komentar. Sekarang gue lempar pertanyaan ke lo. Kalau lo tiba-tiba dapat kekuatan gara-gara transplantasi organ, lo pengen kekuatan apa? Tulis di komentar. Siapa tahu kita bisa bikin tim superhero ala High Five. Sampai ketemu di review berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa terus ngobrolin film bareng. Bye-bye!